Saya membahas tentang sistem persamaan. Sistem persamaan ini terkait dengan bahan-bahan yang dia itu sebenarnya agak tersebar dari mulai SMP sampai ke SMU. Dan sistem persamaan ini sebenarnya sangat penting pada saat kita mau mempelajari tentang soal-soal cerita sebenarnya. Karena dia dibutuhkan untuk menyelesaikan soal cerita itu. Sistem persamaan itu dia terbagi atas beberapa, yaitu adalah namanya yang pertama itu adalah sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini adalah sistem persamaan di mana dia itu fungsinya itu adalah pangkat 1, tinggal variabelnya ada berapa. Kalau variabelnya itu ada 1, namanya adalah persamaan linier satu variabel. Dan kalau misalkan kita lagi membahas persamaan linier satu variabel, persamaan linier itu berarti maksudnya persamaan pangkat 1. Satu variabel artinya dia itu variabelnya cuma 1, kayak seperti yang saya tulis ini. Ini adalah pangkat 1, variabelnya cuma 1. Cara nyelesainya gampang, tinggal satunya tinggal dipindah sebelah kanan dan X-nya selesai. Ini dipelajari di kelas 7, SMP kelas 1. Sistem persamaan linier yang kedua itu adalah kalau disingkat adalah SPLDV, sistem persamaan linier dua variabel. Artinya variabelnya ada 2, pangkatnya pangkat 1. Kalau kita punya variabelnya itu ada 2, dia membutuhkan 2 persamaan sebenarnya. Nah, seperti ini. Variabelnya ada 2, X sama Y, pangkatnya pangkat 1. Ya, variabelnya yang lain juga nggak masalah. P sama Q lah, K sama L lah, M sama N lah, itu sama aja. Pokoknya variabelnya ada 2, pangkatnya pangkat 1. Itu namanya sistem persamaan linier 2 variabel. Sistem persamaan linier yang ketiga itu adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Itu yang maksimum yang dipelajari di level SMU. SPLDV itu dipelajari di kelas 8. Juga dipelajari di kelas 10. SPLTV itu dipelajari di kelas 8. Kadang-kadang ada beberapa guru yang masukin, kadang-kadang dipelajari di kelas 10. Sistem persamaan linier 3 variabel, ya berarti variabelnya ada 3. Persamaannya persamaan pangkat 1. Misalnya X tambah 3Y minus 5Z sama dengan 8. Nah, ini ada persamaan lagi, ada 2 lagi. Tapi dalam X, Y, Z sama-sama pangkat 1. Itu adalah sistem persamaan linier. Nah, kemudian bagian daripada sistem persamaan yang lain itu adalah namanya itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu berarti persamaan pangkat 2. Kalau misalkan kita tulisin bentuknya, persamaannya itu adalah AX kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C. Nah, ini ada cara nyelesainnya masing-masing dan saya udah bikin videonya untuk dipisah-pisah. Ada video sendiri tentang persamaan linier satu variabel. Ada video sendiri tentang sistem persamaan linier 2 variabel dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ada 5 cara. Ada sistem cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Ada 4 cara. Ada cara eliminasi, ada cara substitusi, ada cara gabungan, ada metode Cramer di situ. Cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat juga saya pisah sendiri. Dia di video sendiri. Ada 3 cara untuk menyelesaikan. Jadi ada cara pemfaktoran, ada melengkapkan kuadrat, terus kemudian ada rumus ABC. Dan saya juga ngasih tahu rumus ABC-nya itu asalnya dari mana rumusnya. Itu bagian yang kedua. Nah, sekarang kita bicara tentang bagian yang sisanya. Di sini ada namanya itu sistem persamaan linier kuadrat. Yang ini itu adalah persamaan linier, yang ini itu adalah persamaan kuadrat. Jadi yang satu itu pangkat 1, yang satu pangkat 2, kayak seperti ini. Ini pangkat 1-nya, ini pangkat 2-nya. Bagian yang berikutnya, jadi di video ini isinya adalah sistem persamaan linier kuadrat dan sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Ini itu adalah kuadrat, sistem persamaan kuadrat. Yang ini juga sistem persamaan kuadrat. Nah, sistem persamaan kuadrat-kuadrat ini agak susah. Maka di sini saya pisah atas 3. Ada 3 kemungkinan kuadrat-kuadratnya itu seperti apa. Nah, topik yang kali ini kita membahas yang ini, yang ketiga dan keempat ini, sistem persamaan linier kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Saya bahas satu-satu ya. Pada saat kita membahas sistem persamaan linier kuadrat, maka yang kita lakukan adalah yang dari persamaan linier ini kita substitusi ke sini. Ini disubstitusi.
pada saat kita substitusi nanti dia akan muncul dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi kalau misalkan kita lihat ya dia sebenarnya nyambung sama materi yang lain. Ini nyambung sama tetangga karena cara penyelesaiannya itu nyelesainya pakai itu. Kita coba ya. Kalau kita mau nyelesain soal ini, paling gampang adalah kita mensubstitusi dari yang pembaginya itu kecil. Jadi kalau di sini kita bikin Y sama dengan jadi susah karena nanti ini pernya itu jadi per 3 kalau dibikin Y sama dengan. Sementara kalau kita bikin jadi X itu nggak terlalu susah. Jadi pilih yang gampang aja, 4 dikurangi sama 3Y. Terus kemudian ini kita substitusi ke sini, ke setiap nilai Y. Jadi kalau misalkan saya tulisin persamaan ini saya tulis dulu ya, 3X kuadrat minus 4XY ditambah sama 5Y kuadrat sama dengan 4. Kita substitusi nilai X-nya. 4 minus 3Y dikuadratin, dikurangi, X-nya diganti lagi, 4 minus 3Y dikali sama Y. Dah, selesai ya. Dikuadratin dulu. 16, 24Y ditambah sama 9Y kuadrat, dikurangi sama, ini 4Y saya tulis di depan dulu ya, biar nggak bingung. Ditambah 5Y sama dengan 4, terus kemudian dikaliin. 48 dikurangi sama 3 kali 24, 60 sama 12, 72Y, ini 27Y kuadrat, dikurangi sama 16Y, ditambah sama 12Y kuadrat, ditambah sama 5Y sama dengan 4, kumpulin jadi 1, Y kuadrat sama Y kuadrat, berarti hasilnya adalah 39Y kuadrat, Y sama Y, Y sama Y, sama Y lagi, ada lagi kan? Berarti minus 72, minus 16. Saya ada kesalahannya pada saat saya nulis soalnya 3X kuadrat min 4XY ini ditambah sama 5Y kuadrat. Kurangan ya. Ya mesti teliti sih. Kalau misalkan kita nggak teliti ya hasilnya berantakan. Sekarang ditambah kerjain lagi berapa berarti? 27 tambah 12, 39. 39 ditambah sama 5, berarti 44. 44 Y kuadrat. Terus kemudian Y-nya berapa nih? Minus 88 ya. 88Y. Terus kemudian angkanya ada berapa nih? 48 sama 4, berarti 44. Terus kemudian kita bagi sama 44, berarti Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah sama 1 sama dengan 0. Saya pindahkan ke atas ya. Berarti kita faktorin Y-1 sama dengan 0, kita bisa ketemu Y sama dengan 1, baru kita mencari X-nya, 4 minus 3Y, berarti 4 dikurangi sama 3 kali 1, hasilnya adalah 1, sehingga kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. Nah, seperti itu cara nyelesainnya. Y-nya kan cuma satu kemungkinan. Kemudian kita masuk ke sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Sistem persamaan kuadrat-kuadrat ini dia dibagi atas 3 sebenarnya. Jadi saya tuliskan di halaman berikutnya ya. Ini sistem persamaan kuadrat-kuadrat dibagi atas 3. Yang pertama adalah, kan persamaannya ada 2. Kedua persamaan itu bisa difaktorkan dan dia jadi enak. Kedua persamaan bisa difaktorkan. Dan pada saat kita sudah selesai memfaktorkan dia nanti akan penyelesaiannya akan mengarah ke sistem persamaan linear 2 variabel. Contohnya seperti ini. Di sini kita bisa faktorin. Jadi di sini kita bisa tulis X ditambah sama 3Y berarti sama dengan plus minus akar 9 kan. Berarti X plus 3Y sama dengan plus minus 3. Ada 2 kemungkinan. Yaitu yang pertama adalah X plus 3Y itu sama dengan 3. Yang satunya X plus 3Y sama dengan minus 3. Itu yang pertama. Yang ini X dikurangi Y itu berarti sama dengan plus minus akar 1. Jadi X minus Y sama dengan plus minus 1. Ada 2 kemungkinan. Yaitu adalah X minus Y sama dengan 1 dan X minus Y sama dengan minus 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita selesaiin dengan cara lintas. Berarti dari sini ke sini kita cari tahu penyelesaiannya. Penyelesaiannya berapa? Nah, di sini tinggal dieliminasi. Saya tuliskan di pojok ya. Jadi X ditambah sama 3Y sama dengan
3. Di sini kan ada X minus Y sama dengan 1. Diapain nih? Dikurangi kan bisa. Ini 4Y sama dengan 4. Berarti Y-nya ketemu 1. Y-nya ketemu 1. Kalau kita masukin ke sini, berarti kita dapat X ya kan? X-nya kita akan ketemu 2. Berarti di sini ada muncul hasil 2,1. Gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya gimana? Ke yang lain, ini ke sini. Jadi pokoknya dia nggak boleh sama temennya dia sendiri. Maksudnya ini sama ini tuh nggak boleh. Nggak boleh. Harus ke yang lawannya. Nah, yang itu kita kerjain. Yang satunya. Berarti saya tinggal tulis di sini. X ditambah sama 3Y. Hasilnya sama dengan 3. Terus kemudian persamaan berikutnya. X minus Y sama dengan minus 1. Diselesain. Dikurangi. Berarti dapatnya berapa? 4Y. Ini hasilnya adalah 4. Oh, ini salah ya. Ini dikurangi 1, berarti ini 2. Saya ada salah ngitung. Saya benerin dulu ya. Ini 2, berarti di sini adalah setengah. Ini kalau muncul setengah, X-nya adalah X-nya munculnya 1,5. Berarti ini salah ya. Hasilnya adalah 1,5, setengah. Terus kemudian yang satunya. Ini hasilnya adalah 4. Berarti Y-nya ketemunya adalah 1. Y-nya ketemunya 1, masukin sini. Berarti X dikurangi 1 sama dengan min 1. Berarti X-nya ketemu 0. Kita bisa tahu koordinatnya di sini 0,1. Terus kemudian yang lain, apa yang kita mau selesai ini? Kita selesaiin ini sama ini. Saya tulis di atas ya. X ditambah sama 3Y sama dengan, ini sama dengan berapa ya? Ini sama dengan min 3 ya, ini kurang. Sama dengan min 3. Terus kemudian yang satunya, X dikurangi Y sama dengan 1 dieliminasi. Dikurangi, ini dikurangi ini, berarti hasilnya adalah minus 4. Y-nya ketemu, minus 1. Terus kemudian kita masukin ke sini lagi, Y-nya min 1. Berarti X-nya dapatnya 0. Ya bukan? Betul? Berarti kita bisa tulis koordinatnya. X-nya 0, Y-nya min 1. Nah, sekarang tinggal yang terakhir. Yang terakhir itu persamaan yang ini. Ini sama ini. Eliminasi. Di mana ya? Di sini ya. X ditambah sama 3Y sama dengan minus 3 sama X minus Y sama dengan minus 1 dikurang. Berarti ini kita dapat 4Y. Ini dikurangi ini berarti hasilnya berapa ya? Minus 2. Y-nya ketemu. Minus setengah. Kemudian kita substitusi lagi ke sini. X ditambah sama setengah sama dengan minus 1. X-nya ketemu. Minus 1,5. Sehingga kita bisa tulis persamaannya. Jawabannya maksudnya. X-nya minus 1,5, Y-nya itu adalah min setengah. Sehingga kita bisa tulis jawaban buat mereka berempat. Gabungan dari mereka berempat. Tinggal ditulis dalam bentuk pasangan koordinat. Yang kuning dulu 1,5, setengah. Terus kemudian yang ini 0, min 1. Terus kemudian yang ini 0,1. Terus kemudian yang ini yaitu min 1,5, min setengah. Itu adalah yang pertama. Kedua persamaan bisa difaktorkan. Jadi dia akan muncul sistem persamaan linear dua variabel. Yang bentuk yang kedua adalah hanya salah satu. Hanya salah satu yang bisa difaktorkan. Yang bisa difaktorkan. Dan dalam hal ini kalau dia hanya satu yang bisa difaktorkan, maka cara penyelesaiannya nanti akan lari ke sistem persamaan linear kuadrat yang ketiga itu. Jadi dia nyambung lagi kan, nyambung ke teman yang lain. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin agar supaya dia kerjaannya nggak terlalu banyak. Karena kalau misalkan kita bisa faktorin sebanyak mungkin, ya kerjaannya enak sebenarnya. Saya faktorin yang ini, bisa nggak ini difaktorin? X, ini kan kalau kita faktorin berarti kan X min Y juga kan. Berarti kita punya X min Y sama dengan X min Y kuadrat sama dengan 1. X min Y sama dengan plus minus akar 1. Ada dua kemungkinan. X minus Y sama dengan 1 sama X minus Y sama dengan min 1.
Yang ini bagaimana? Ini nggak bisa difaktorin. Jadi karena dia nggak bisa difaktorin, ya udah biarin seperti itu aja. Terus kemudian kita substitusi. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, yang ini misalnya persamaan 3. Berarti kita substitusi. Saya mau substitusi Y sama dengan ya. Kalau dibikin Y sama dengan, berarti di sini kita punya X min 1, disubstitusi. 1 disubstitusi ke persamaan 3. 1 disubstitusi persamaan 3, saya tulis di sini, Y-nya kita ganti 4x kuadrat minus 3xy, Y-nya kita langsung ganti ya, x min 1 dikurangi sama Y kuadrat, Y-nya kita ganti x min 1 sama dengan 9, terus kemudian kita selesain. Ya, dikali-kali masuk biasa. Ini dibuka kurung dulu kalau kita mau nggak salah. Terus kemudian baru diselesain. Kalau bisa langsung selesain boleh. Berarti berapa? Dibuka dulu ya. Minus 3x kuadrat ditambah 3x dikurangi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 1 sama dengan 9. Berapa nih hasilnya? Oh, ini hilang semua kan ya? Ini, dan ini hilang. Berarti kita tinggal urusan X. X-nya itu hasilnya adalah 2. Jadi kita bisa nyari tahu Y-nya. Y-nya kan X min 1 kan? Berarti hasilnya 2 kurangi 1. 1. Berarti di sini kita tahu koordinatnya 2,1. Nah sekarang saya pakai warna yang berbeda untuk yang satunya. Yaitu adalah persamaan 2. Ya sama, disubstitusi lagi ke persamaan 3. Persamaan 3. Persamaannya ini persamaan 3, terus kemudian persamaan 2-nya saya mau ganti Y lagi lah. Y berarti sama dengan X ditambah sama 1. Persamaannya ditulis 4x kuadrat minus 3xy dikurang Y kuadrat, terus kemudian Y-nya kita ganti 3x, Y-nya diganti X tambah 1, X tambah 1. Ya, buka kurung. 4x kuadrat dikurangi 3x kuadrat dikurangi 3x dikurangi, ini pakai kurung dulu, ditambah sama 1, terus kemudian dibuka kurung. Ini saya kurangi langsung ya. Minus 3x minus x kuadrat minus 2x minus 1 sama dengan 9. X kuadratnya bisa dicoret. Minus 5x 10, x-nya ketemu. Min 2. Sehingga kita bisa nyari tahu Y-nya. Y-nya berapa? X plus 1 ya, yang kuning ya. Berarti hasilnya min 1, sehingga kita bisa dapat koordinatnya itu min 2, min 1. Jadi kita bisa tulis himpunan penyelesaian daripada hasil substitusi 2 tadi. Yang pertama 2,1, yang kedua adalah min 2, min 1. Kemudian yang bagian ketiga atau bagian terakhir. Jadi kalau sistem persamaan kuadrat-kuadrat ini, kedua persamaan bisa difaktorkan. Yang kedua adalah hanya salah satu yang bisa difaktorkan. Terus kemudian bentuk yang ketiga itu tidak ada yang bisa difaktorkan. Jadi ini termasuk yang paling susah yang bisa difaktorkan, dan ini sebenarnya persamaan-persamaan berbeda. Itu cara penyelesaiannya agak berbeda sebenarnya. Jadi langkahnya adalah kita cari tahu penyederhanaan fungsi, penyederhanaan persamaan. Ya mungkin dia perlu dieliminasi. Ini melibatkan eliminasi atau mungkin substitusi, tergantung daripada bentuk persamaannya seperti apa. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa dia itu langsung bisa selesai dalam satu kali langkah, belum tentu. Sama kayak seperti soal yang tadi, yang keduanya bisa difaktorkan atau salah satu yang bisa difaktorkan yang dia bisa langsung disubstitusi. Tapi ini mungkin nggak bisa langsung. Jadi dia kadang-kadang terdiri atas beberapa langkah. Kita coba lihat salah satu soal. Kalau kita punya soal yang seperti ini ada x kuadrat y kuadrat, ini x y kuadrat sama x pangkat 1. Sementara ini ada pangkat 1 dan pangkat 2-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat x kuadrat sama y kuadrat ini sebenarnya dia bisa langsung dieliminasi, dan dengan demikian kita punya satu persamaan yang dia tuh menghubungkan variabel x dan variabel y.
Jadi kalau misalkan kita punya ide seperti itu, coba langsung dikerjain. Siapa tahu nanti memang dia mengarah ke tertentu. Yang penting dia lebih sederhana daripada sebelumnya. Saya tulis persamaannya, x kuadrat plus y kuadrat minus 8x minus 34. Saya agak geser atau saya taruh di sebelah kanan aja. Sama dengan 34, saya pindah sebelah kanan. Terus kemudian persamaan yang satunya, x kuadrat plus y kuadrat minus 5x. Terus kemudian di sini ada minus 4y. Sama dengan 21-nya saya pindahkan sebelah kanan. Nah sekarang kalau misalkan saya kurangi, berarti x kuadratnya kan hilang, y kuadratnya kan juga hilang. Terus kemudian ini tinggal dikurangi, min 8x min 5x, berarti minus 3x. Nah di sini kan nggak ada. Kalau nggak mau bingung, ini ditulisin 0y ya, karena kita tahu bahwa ini sama minusnya ini tuh hilang. Berarti di sini jadi 4y, sama dengan 34 kurangi 21, berarti hasilnya adalah 13. Angkanya agak jelek. Nah di sini karena kita sudah punya satu persamaan, katakanlah ini persamaan 1, ini persamaan 2, terus kemudian di sini itu adalah persamaan 3. Persamaan 1 pangkat 2, persamaan 2 pangkat 2, persamaan 3 itu adalah pangkat 1. Jadi yang paling kita bisa lakukan adalah dia kan lari ke ini kan linear. Ini kan kuadrat. Yang satunya kan juga kuadrat. Berarti dia akan lari ke persamaan linear sama kuadrat. Kalau dia lari ke persamaan linear sama kuadrat, berarti cara penyelesaiannya adalah substitusi. Kita mau substitusi 3 ke 1 boleh, kita mau substitusi 3 ke 2 boleh, tapi kita nggak bisa mensubstitusi 1 ke 2. Ya sebenarnya bisa, tapi dia hasilnya akan muncul persamaan 3 lagi. Jadi nggak perlu mensubstitusi 1 ke 2 atau 2 ke 1. Jadi yang kita lakukan adalah 3 ke 1 atau 3 ke 2. Dari antara 3 ke 1 atau 3 ke 2, kalau kita mau dari 3 ke 1, dia kan cuma ada x kuadrat y kuadrat min 8x. Tapi kalau persamaan yang 2, dia ada y-nya loh. Itu kan ada x kuadrat y kuadrat x sama y. Jadi mending dari 3 ke 1, karena kerjaannya nggak terlalu banyak. Jadi di sini saya mau ganti y sama dengan. Kenapa gitu? Karena y-nya cuma dimasukin ke sini aja. Yang lain kan x, jadi saya bikin jadi y sama dengan. Meskipun sebenarnya ini tuh lebih gampang kalau misalkan dibikin x sama dengan. 13 ditambah sama 3x, berarti kalau misalkan kita tulis y-nya itu sama dengan 13 tambah sama 3x dibagi sama 4. Ini persamaan penyederhanaan daripada persamaan 3. Saya mau 3 disubstitusi ke persamaan 1. 3 disubstitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 saya tulis dulu yang lengkapnya. X kuadrat ditambah sama y kuadrat dikurangi 8x dikurangi 34 sama dengan 0. Terus kemudian y-nya disubstitusi. Agak panjang kali ya. Minus saya harusnya tulisnya y-nya saya ganti. Berarti di sini 13 ditambah sama 3x dibagi sama 4 dikuadratin. Dikurangi 8x, nggak ngapa-ngapain. Karena variabelnya sudah x semua. Nah, kemudian dikuadratin. Agak panjang ya. X kuadrat ditambah ini dikuadratin. 13 dikuadratin berarti 169 ditambah 39 kali 2. 39 dikali 2 berarti adalah 78x ditambah sama 9x kuadrat dibagi dengan 16 dikurangi 8x dikurangi 34 sama dengan 0. Agak besar ya angkanya, dikali 16 semua supaya dia itu nggak pecahan. 9x kuadrat dikali 80 tambah 48 berarti 128x. Terus kemudian kita harus kaliin 34 dikali dengan 16. 34 dikali 16 berarti 544. 544 sama dengan 0. Kita tambah-tambahkan. Ini berapa nih? 16, ini 9, berarti bagus 25x kuadrat. Coba kita lihat. Yang x-nya itu apakah dia nyambung dengan angka 25? 78 dikurangi sama 128 adalah 50, bagus. Berarti di sini adalah minus ya, minus 50x. Terus kemudian angka 169, terus ada angka 544, 375 minus 375. Saya bagi dengan 25, berarti dapatnya x kuadrat minus 2x, 375
dibagi dengan 25 adalah 15. Nah, ini bisa difaktorin nggak ya? Bisa kok. X minus 5 ditambah dengan 3. Berarti X-nya ketemu sama dengan min 3, X-nya ketemu sama dengan 5. Terus kemudian kita substitusi lagi. Di mana saya punya tempat di yang berikutnya ya. 13 tambah 3X per 4. 13 tambah 3X per 4. Coba kita lihat benar atau enggak. 13 tambah 3X per 4. X-nya ketemu min 3 sama 5. X-nya ketemu sama min 3 dan X-nya ketemu 5. Cek dulu. Ya betul. Kemudian kita cari tahu Y-nya untuk ini di sini tulisin untuk X sama dengan min 3, kita cari tahu Y-nya. 13 ini berarti 9 dibagi sama 4, 4 dibagi 4. Berarti hasilnya 1. Terus kemudian kita tulis untuk X sama dengan 5, berarti Y-nya sama dengan 13 tambah 15 dibagi sama 4, 28 dibagi sama 4, hasilnya adalah 7. Nah, kita bisa nulis himpunan penyelesaiannya, yaitu pasangan dari min 3,1, jangan kebalik ya, X sama Y-nya, X-nya 5, Y-nya 7. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi ini gambarannya. Sistem persamaan dibagi atas 4. Kita hari ini belajar tentang sistem persamaan linear kuadrat dan sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Sistem persamaan linear kuadrat cara nyelesainya pasti menggunakan substitusi. Sistem persamaan kuadrat-kuadrat dibagi 3 dan cara penyelesaiannya tergantung daripada berapa banyak yang bisa difaktorin. Kalau dia kedua-duanya bisa difaktorin dan itu menjadi prioritas karena pekerjaannya itu nggak banyak dan nggak terlalu susah. Tapi kalau terpaksa ya kalau bisa ada satu yang bisa difaktorin. Jadi kita harus mengusahakan supaya dia bisa difaktorin dan kita akan menyelesaikan dengan cara sistem persamaan linear kuadrat. Tapi kalau tidak ada yang bisa difaktorin, berarti kita harus melakukan sesuatu di mana sesuatu ini akan muncul satu persamaan baru mungkin yang dia itu lebih sederhana daripada dua yang pertama dan dia tinggal melakukan eliminasi lagi atau substitusi. Itu kira-kira gambarannya. Itu adalah penjelasan untuk sistem persamaan. Semoga dengan sistem persamaan yang lain yang mungkin bisa dilihat di video-video yang lain lebih bisa memberikan gambaran sehingga bisa menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar yang terkait sama soal cerita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.